Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Pertama, kelompok kami beranggotakan Muhammad Arya Nugraha, Nia Milyanti, Anissa Sofia, dan Indana Zulfa Nabila. Kita langsung saja ke pengertian. Yang pertama, pengertian manusia. Menurut Paula dan Janet, manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan, hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, menurut Omar Muhammad Al, Tomi Al, dan Syaibani Al, manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan akal. Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang kedua, ada pengertian sains. Menurut Wigner, sains dapat diartikan sebagai gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam. Pengertian sains juga mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Selain itu, menurut Einstein, sains adalah berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman indrawi yang mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Selanjutnya ada pengertian teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia dari bahasa Yunani, di mana tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud seperti perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian seni. Menurut Thomas Munro, seni adalah suatu sarana atau alat yang dibuat manusia. Alat ini bertujuan untuk menimbulkan efek-efek psikologis bagi siapapun yang melihatnya. Arti seni ini mendekati arti seni secara umum yang membuat manusia lain yang mengamati seni akan merasakan sesuatu. Selain itu, menurut Herbert Read, seni merupakan ekspresi dari hasil pengamatan maupun pengalaman yang berkaitan dengan aktivitas fisik, perasaan, dan psikologis ke dalam suatu bentuk hasil karya. Hasil karya ini nantinya bisa dinikmati oleh orang lain dan diharapkan bisa memunculkan suatu perasaan atau pemahaman mengenai apa yang dirasakan oleh pencipta karya seni tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan dari materi ini. Jadi, selama perjalanan sejarah, umat manusia telah berhasil menciptakan berbagai ragam kebudayaan. Namun, apabila kita ringkas berbagai macam atau ragam kebudayaan tersebut, sebenarnya hanya meliputi 7 buah unsur kebudayaan saja, yaitu peralatan hidup atau teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem bahasa, kesenian atau seni, sistem pengetahuan atau sains, serta sistem kepercayaan atau religi. Ilmu pengetahuan, sains, peralatan hidup, serta kesenian atau yang seringkali disingkat ITEX termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Selanjutnya ada hakikat dan makna sains dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hari. Hakikat dan makna sains. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dari tiap orang yang tumbuh dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah atau tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena 2 hal. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia mempunyai berpikir menurut suatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan melalar. Dalam kajian filsafat ilmu, suatu pengetahuan dapat dikatakan suatu ilmu apabila memenuhi 3 kriteria pokok sebagai berikut.
Yang pertama, aspek ontologis, artinya bidang studi yang bersangkutan telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Dalam hal ini, bahwa yang namanya objek suatu studi itu haruslah yang jelas, artinya dapat diidentifikasikan, dapat diberi batasan, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi suatu ilmu itu sendiri terdapat dua macam, yaitu objek material, serat objek formal. Yang kedua, ada aspek epistemologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas. Dalam hal ini terdapat 3 metode kerja suatu bidang studi, yaitu dedukasi, induksi, serta edukasi. Yang ketiga, aspek aksiologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Misalnya, bidang studi tersebut dapat menunjukkan adanya nilai teoritis, hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep, serta kesimpulan logis, sistematis, dan koheren. Selain itu juga bahwa dalam teori serta konsep tersebut tidak menunjukkan adanya kerancuan, kesemrautan pikiran, atau penentangan kontradiktif di antara satu nama lainnya. Selanjutnya ada hakikat dan makna teknologi. Teknologi adalah realitas kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Secara penguasaan mencakup dunia fisik dan biologis, tetapi secara luas mencakup teknologi sesuai pembangunan, sehingga teknologi adalah metode sistematis untuk mencapai tujuan insani. Sedangkan teknologi makna subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan, sampai kenyataan bahwa teknologi adalah segala hal dan segala hal adalah teknologi. Fenomena teknik pada masyarakat kini menurut Sastra Pradeja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rasionalit, artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. Yang kedua, artifisial, artinya selalu membuat suatu yang buatan, tidak alamiah. Yang ketiga, otomatisme, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan serba otomatis. Demikian pula dengan teknik mampu mengeliminasi kegiatan non-teknis menjadi kegiatan teknis. Yang keempat, teknik berkembang pada suatu kebudayaan. Yang kelima, monisme, artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi, dan saling bergantung. Yang keenam, universalisme, artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi, bahkan dapat menguasai kebudayaan. Yang ketujuh, otonomi, artinya teknik berkembang menurut prinsip sendiri. Luasnya berbagai bidang teknik digambarkan Ellul sebagai berikut. Pertama, teknik meliputi bidang ekonomi, artinya teknik mampu menghasilkan barang-barang industri. Dengan teknik mampu mengkonsentrasikan kapital sehingga terjadi sentralisasi ekonomi. Bahkan ilmu ekonomi sendiri terserap oleh teknik. Kedua, teknik meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Contohnya dalam organisasi negara, bagi seorang teknisi, negara hanyalah merupakan ruang lingkup untuk aplikasi alat-alat yang dihasilkan teknik. Negara tidak sepenuhnya bermakna sebagai ekspresi kehendak rakyat, tetapi dianggap perusahaan yang harus memberikan jasa dan dibuat berfungsi secara efisien. Ketiga, teknik meliputi bidang manusiawi, seperti pendidikan, kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Teknik telah menguasai seluruh sektor kehidupan manusia. Manusia semakin harus beradaptasi dengan dunia teknik dan tidak ada lagi unsur pribadi manusia yang bebas dari pengaruh teknik. Pada masyarakat teknologi,
ada tendensi bahwa kemajuan adalah suatu proses dehumanisasi secara perlahan-lahan, sampai akhirnya manusia takluk pada teknik. Secara hierarki, teknologi dibedakan menjadi 3 macam teknologi, yaitu yang pertama, teknologi modern. Jenis teknologi mempunyai ciri-ciri antara lain padat modal, mekanis elektrik, menggunakan bahan impor, berdasarkan penelitian mutakhir, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi madya. Jenis teknologi mempunyai ciri-ciri antara lain pada karya dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat berdasarkan penelitian. Yang ketiga, teknologi tradisional. Jenis teknologi mempunyai ciri-ciri antara lain bersifat pada karya menyerap banyak tenaga kerja, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, menggunakan bahan setempat, dan berdasarkan kebiasaan dan pengamatan. Selanjutnya ada hakikat dan makna seni dan dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Indana Zulfa. Ya, terima kasih Mia. Seni adalah suatu nilai hakiki yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam seluruh sejarah kebudayaan, manusia pun ditandai dengan seni manusia sebagaimana terungkap dalam berbagai ragam karya seni. Maka sejak awal mulanya, manusia adalah sang artis, seniman. Seni memang tiada lain dari keindahan yang terpancar dari segi batin halus, maka seni merupakan suatu kekuatan yang dapat menghidupkan dan memperkaya batin manusia dan masyarakat. Seni juga merupakan segi batin masyarakat, yang juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebudayaan yang berlainan coraknya. Seni berperan sebagai jalan untuk memahami kebudayaan suatu masyarakat. Kehadiran karya seni selalu mengandalkan kehadiran suatu masyarakat yang berjiwa kreatif, dinamis, dan agung. Memahami seni suatu masyarakat berarti memahami aktivitas vital masyarakat yang bersangkutan dalam momen yang paling dalam dan kreatif. Oleh sebab itu, seni adalah produk sosial. Dampak penyalahgunaan ipteks yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. 1. Situasi tertekan. Manusia mengalami ketegangan akibat penyerangan teknik-teknik mekanisme teknik. Manusia melebur dengan mekanisme teknik, sehingga waktu manusia dan pekerjaannya mengalami pergeseran. Peleburan manusia dengan mekanisme teknik menuntut kualitas manusia, tetapi manusia itu sendiri tidak hadir di dalamnya. Contoh, pada sistem industri ban berjalan, buruh yang sakit atau keluarganya meninggal tidak dapat begitu saja meninggalkan pekerjaannya karena akan membuat macet garis produksi. Dan upah bagi temannya. Keadaan tertekan demikian akan menghilangkan nilai-nilai sosial dan tidak manusiawi lagi. 2. Perubahan ruang dan lingkungan manusia. Teknik telah mengubah lingkungan dan hakikat manusia. Contoh yang sederhana, manusia dalam hal makan atau tidur tidak ditentukan lapar atau mengantuk, tetapi diatur oleh jam. Alat-alat transportasi telah mengubah jarak dan pola komunikasi manusia, lingkungan manusia menjadi terbatas. Tidak berhubungan dengan padang rumput, pantai, pohon-pohon, atau gunung secara langsung. Yang ada hanyalah bangunan tinggi yang padat, sehingga sinar matahari pagi hari tidak sempat lagi menyentuh kulit manusia. Yang ketiga, perubahan waktu dan gerak manusia. Akibat teknik manusia terlepas dari hakikat kehidupan. Sebelumnya, waktu diatur dan diukur sesuai dengan kebutuhan
dan peristiwa-peristiwa dalam hidup manusia sifatnya alamiah dan konkret. Tetapi, sekarang waktu menjadi abstrak dengan pembagian jam, menit, dan detik. Waktu hanya mempunyai kuantitas belaka, tidak ada nilai kualitas manusiawi atau sosial, sehingga irama kehidupan harus tunduk pada waktu yang mekanistis dengan mengorbankan nilai kualitas manusiawi dan sosial. Yang keempat, terbentuknya masyarakat massa. Akibat teknik, manusia hanya membentuk masyarakat massa, artinya ada kesenjangan sebagai masyarakat kolektif. Hal ini dibuktikan bila ada perubahan norma dalam masyarakat, maka akan muncul kegoncangan. Masyarakat kita masih memegang nilai-nilai asli atau primordial seperti agama atau adat istiadat secara ideologis. Akan tetapi, struktur masyarakat ataupun dunia norma pokoknya tetap saja hukum, ekonomi, politik, atau persaingan kelas. Proses ekularisasi sedang berjalan secara tidak disadari. Proses massifikasi yang melanda kita dewasa ini telah menghilangkan nilai-nilai hubungan sosial suatu komunitas. Padahal individu membutuhkan hubungan sosial. Terjadi neurosa obsesional atau gangguan syaraf menurut beberapa ahli sebagai akibat hilangnya nilai-nilai hubungan sosial, yaitu kegagalan adaptasi dan penggantian relasi-relasi komunal dengan relasi yang bersifat teknik. Struktur sosiologis misal dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan teknik dan kebijaksanaan ekonomi atau produk industri yang melampaui kemampuan manusia. Yang kelima, manusia objek teknik. Teknik sejatinya harus memberikan kepada manusia suatu kehidupan manusia yang sehat dan seimbang, bebas dari tekanan-tekanan. Teknik harus menyelaraskan diri dengan kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Melalui teknik bukan berarti menghilangkan kodrat manusia itu sendiri, tetapi perlu memanusiakan teknik. Kondisi sekarang sering manusia menjadi objek teknik dan harus selalu menyesuaikan diri dengan teknik. Jadi, oleh karena itu, dalam pemanfaatan sains, teknologi, dan seni haruslah didasari dengan sikap tanggung jawab dan moral yang tinggi supaya dapat menetralkan pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif dari dampak sains, teknologi, dan seni itu sendiri dengan cara mengolaborasikan antara yang empiris dengan nilai-nilai keagamaan. Oke, selanjutnya ada problematika pemanfaatan ipteks dan contoh pemanfaatannya yang akan dijelaskan oleh Anissa Lutfia. Ya, makasih Mia. Problematika pemanfaatan ipteks. Ipteks dimanfaatkan oleh manusia terutama dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh sederhananya adalah dengan dikembangkan sarana transportasi. Manusia bisa bergerak dan melakukan mobilisasi dengan cepat. Namun, demikian pemanfaatan ipteks oleh manusia dapat pula berdampak buruk bagi kehidupan dan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Gejala negatif itu sebagai akibat dari penyalahgunaan ataupun tidak mempunyai manusia dalam pengendalian kekuatan teknologi itu sendiri. Problematika pemanfaatan ipteks terutama di bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan ipteks ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kemampuan ipteks nasional dalam menghadapi perkembangan global. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pencapaian teknologi dalam laporan UNDP tahun 2001 menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Yang kedua, rendahnya kontribusi ipteks nasional di sektor produksi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi ipteks yang menjabatani interaksi antara kapasitas pendidikan ipteks dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur ipteks, antara lain intuisi yang mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan ipteks menjadi deskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Yang keempat,
Lemahnya sinergi kebijakan IPTES, sehingga kegiatan IPTES belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Yang kelima, masih terbatasnya sumber daya IPTES yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang IPTES. Rasio tenaga penelitian Indonesia pada tahun 2001 adalah 4,7 peneliti per 1000 penduduk. 10.000 penduduk, jauh lebih kecil dibandingkan Jepang sebesar 70,7. Yang keenam, belum berkembangnya budaya IPTES di kalangan masyarakat. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai IPTES yang mempunyai penalaran objek rasional, maju, unggul, dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekadar memakai, lebih suka membuat daripada sekadar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekadar menggunakan teknologi. Yang ketujuh, belum dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan IPTES berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedelapan, masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan mengulangi bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kebumian global merupakan wilayah yang rawan bencana. Banyaknya korban akibat bencana alam merupakan indikator bahwa pembangunan Indonesia belum berwawasan bencana. Kemampuan IPTES nasional belum optimal dalam memberikan antisipasi dan solusi targeted terhadap berbagai permasalahan bencana alam seperti pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Contoh pemanfaatan IPTES dalam kehidupan manusia. Yang pertama, telah lama digunakan sebagai peralatan rumah tangga sehari-hari. Banyak peralatan masih yang biasa digunakan di dapur pengguna tangkai dari bahan yang tidak mengantarkan panas. Tangkai peralatan masak di dapur banyak menggunakan bahan plastik atau kayu yang merupakan bahan yang tidak mengantarkan listrik atau dalam ilmu sains disebut isolator. Dari pemanfaatan sains tersebut, manusia menjadi lebih nyaman melakukan kegiatan memasak yang merupakan salah satu kegiatan penting dalam keseharian hidup manusia. Yang kedua, walaupun sudah mulai jarang ditemui, tapi di Indonesia masih banyak penggunaan alat transportasi tradisional terutama di kota kecil, daerah wisata atau pedesaan. Alat transportasi tradisional merupakan salah satu contoh nyata dari seni rupa terapan. Fungsinya yang digunakan sebagai alat transportasi untuk berpindah juga memiliki nilai estetikanya sendiri seperti becak, delman, dan sebagainya. Yang ketiga, di era globalisasi ini, banyak perusahaan teknologi komunikasi semakin gencar mengadakan pembaharuan terhadap produknya. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi secara cepat. Sekarang ini, teknologi komunikasi dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya yaitu smartphone, laptop, email, aplikasi pesan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, di zaman modern ini, kendaraan telah membantu mobilitas manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Tapi sangat disayangkan, kendaraan pribadi tersebut telah menyumbang polusi udara 15% dan 18% disumbangkan dari truk dan bus. Kondisi ini dipaparkan dengan cara manusia mengkonsumsi energi untuk kendaraan mereka. Untungnya, sekarang ditemukan teknologi mobil listrik dengan emisi yang dikeluarkan berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Yang kelima, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya di setiap daerahnya. Salah satu unsur budayanya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional di tiap daerah di Indonesia berbeda. Senjata tradisional juga merupakan contoh seni rupa terapan yang memiliki fungsi sebagai alat perlindungan, tapi tidak hanya untuk perlindungan, senjata tradisional juga memiliki nilai estetika tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Arya, Indana Zulfa, dan Anissa Lutfia sudah membacakan materinya. Selanjutnya saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan presentasi kali ini. Jadi pada setiap kebudayaan selalu mencakup ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu selalu tersusun atas pengetahuan yang teratur yang diperoleh dengan pangkal tumpuan atau objek tertentu dengan sistematis, metodis, rasional, logis, empiris, umum, dan akumulatif. Teknologi adalah hasil nyata yang diperoleh dari ide
Teknologi dibagi menjadi teknologi modern, teknologi madya, dan teknologi tradisional. Sains dan teknologi saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi bagai pohon tanpa buah, sedangkan teknologi tanpa sains bagaikan pohon tak berakar. Karena sains dan teknologi bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya, sedangkan seni berfungsi memberi semacam persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup. Dampak ipteks pada kehidupan sosial budaya antara lain situasi tertekan, perubahan ruang dan lingkungan manusia, perubahan waktu dan gerak manusia, terbentuknya masyarakat massa, dan manusia sebagai objek teknik. Jadi dalam pemanfaatan ipteks pun masih terdapat beberapa permasalahan karena penyalahgunaan atau karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengendalikan kekuatan dari teknologi yang diciptakan. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, selain mendalami, sebaiknya umat manusia tidak hanya mendalami pengetahuan tentang sains, teknologi, dan seni saja, tapi juga harus mendalami nilai-nilai religius atau keagamaan, agar tidak terkena pengaruh yang buruk dari sains, teknologi, dan seni untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya Amalika Widianti. Menurut kelompok 5, apakah yang dimaksud sesuatu di pengertian seni itu? Baik, terima kasih Amalika atas pertanyaannya. Akan langsung saja saya jawab. Jadi menurut kelompok kami sebenarnya sesuatu dalam seni itu susah untuk dijelaskan karena cara memandang orang terhadap seni berbeda-beda. Contohnya, lukisan Mona Lisa. Sebagian orang berpendapat Mona Lisa itu tersenyum, sebagian lagi berpendapat dia sedang sedih. Tetapi semua orang itu merasakan sesuatu dari tatapan dan senyum Mona Lisa. Jadi, kalau menurut saya, sesuatu dalam seni adalah apa yang kita terima tanpa harus mengerti dari sebuah karya seni. Sesuatu dalam seni menurut tiap orang pasti akan berbeda-beda. Terima kasih. Baik, karena tidak ada yang bertanya, akan saya cukupkan saja sekian presentasi dari kelompok 5. Atas kurang dan lebihnya, kami memohon maaf, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 yang sudah menyampaikan materi tentang sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.